Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para ibu, para bapak, ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga memasuki tahun baru 2024, bahkan sudah hari yang ke-8. Malam ini masuk malam yang ke-9. Hapunten malam Selasa ya, minggu kamari tidak bisa hadir, kebetulan keluar kota. Karasan gaduh lembur tipun bocor ada tebih pak di puncak Cipanas Bogor. Jantan karasan murang kali hoyong liburan. Nah, juga cari badal. Kebetulan mungkin sama libur ya akhirnya hapunten. Hadirin sekalian, kita masuk hadis ke nomor 27, babu dzikri wa du'a dengan 28. Nanti terakhir bab ini hadis nomor 30 Pak. Sehingga di bulan Januari ini tamat. Biasanya ngukoneng. Tamat dalam arti pembahasan Kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami. Jadi kita kemarin mulai dari Kitabul Jami, Babul Adab. Nah bab terakhirnya itu ini Babu Dzikri wa Du'a. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau berdoa, Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alimni mayan fa'uni warzuqni ilman yan fa'uni. Rawahun Nasa'iyu wal Hakimu. Walin Nasa'i. Nah, kita teruskan ke 28 karena masih nyambung dan pendek. Min hadis si Abi Hurairah
nahwahu wa qala fi akhirih wa zidni ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa a'udzubillah min hali ahlin nar wa isnaduhu hasan. Wa an Anasin, dari Anas semoga Allah meridhoi kepadanya, qala Anas sudah berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu berdoa, Allahumma ya Allah, Allahumma anfa'ni, ya Allah berilah manfaat kepadaku, bima atas apa-apa, alam ta'ni, alam tak yang telah engkau ajarkan ni kepadaku, wa alimni, dan berikanlah ilmu, berikanlah ilmu kepadaku atau ajarkanlah aku ma apa-apa yang pauni, yang ilmu yang apa-apa itu memberikan manfaat, warzuqni, dan berikan rizki kepadaku, ilman, dengan ilmu. Berarti ilmu itu rizki. Buktinya warzuqni ilma, berikanlah rizki kepadaku dengan ilmu. Yan pauni, yang ilmu memberikan manfaat. Walin Nasa'i min hadisi Abi Hurairah nahwahu wa qala fi akhirih. Nah, ini ada tambahan dalam riwayat Imam An-Nasa'i di ujungnya, wazidni, dan tambahkanlah kepadaku ilman, ilmu. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, ala kulli halin, atas segala keadaan. Wa a'udzubillah, dan aku minta perlindungan kepada Allah, min hali ahlin nar, dari keberadaan ahli neraka. Bapak Ibu sekalian, insya Allah doa ini mah arapal, leres teh. Arapal apa? Allahumman fa'ni bima alam tani wa alimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni, atau ujungnya biasanya wazidni ilman wa alimni ma yanfa'uni, terus wazidni ilman. Nah, hadirin sekalian, di syarah kitab Bulughul Maram ini namanya kitab Subulus Salam. Syarah di penjelasannya dinyatakan fihi annahu la yutlabu minan ilmi illan nafi'u. Sesungguhnya tidak dicari dari ilmu kecuali manfaat. Kecuali manfaat. Kita mencari ilmu itu dalam rangka mencari apa? Manfaat. Ai manfaat teh naon? Guna. Guna teh naon? Faedah. Faedah teh naon? Pan sekarang mah harus jelas, Pak. Betul enggak? Gitu. Itu maksud omon-omon teh apa? Kan harus jelas. Gitu. Jadi ketika kita mencari ilmu itu harus mencari manfaat.
Berarti nanti kalau ilmu tidak memberikan manfaat, berarti jangan dicari. Jangan dicari. Itu. Wan nafi'u, yang disebut manfaat ini Pak. Ma yata'allaqu bi amri din wa dunya. Yang disebut manfaat itu ada keuntungan baik dalam urusan agama maupun dunia. Itu yang disebut manfaat itu menguntungkan, membahagiakan, menyelamatkan baik dalam urusan dunia maupun urusan agama. Hidup itu kan dunia dan agama. Hidup itu kan dunia dan akhirat. Sekedar ilmu dunia saja orang kafir lebih pintar. Tapi bagaimana karena kita yakin hidup kita bukan hanya di sini, bahkan hakikat kehidupan nanti di sana. Di sana itu di akhirat. Bahkan kalau dimaknai hidup dunia itu berbanding akhirat, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'im. Kehidupan dunia itu hanya sendaguro dan permainan. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itu kehidupan yang sebenarnya. Laukanu ya'lamun, itu pun kalau kalian tahu. Makanya yang disebut ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa memberikan guna baik dalam kehidupan kita sekarang, apalagi untuk kehidupan kita yang akan datang. Dan itu hakikatnya. Itu yang dimaksud Allahumma anfa'ni bima alam wa alimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Jadi ilmu yang kita dapatkan itu harus bisa menuntun untuk kebahagiaan dunia kita dan akhirat kita, Pak. Kenapa bagi kita dunia itu mazra'atul akhirah? Apa mazra'atul akhirah itu? Tanaman yang nanti hasilnya kita petik pada hari akhir. Apa yang kita tanam itu yang kita panen. Jangan berharap memanen kalau tidak pernah menanam. Lamun melak cabe panena naon? Cabe. Melak pare panena naon? Pare. Kalau melak kebaikan, jangan berharap panen kebaikan, melak kebaikan saja tidak pernah. Nah ini Pak, ya. Jadi yang disebut manfaat di sini manfaat dalam urusan agama dan urusan dunia. Di mana urusan dunianya pima ya'udu piha ala naf'idin. Urusan dunia manfaat itu di mana dunia memberikan manfaat pada agama. Jadi bukan dunia ensih, Pak. Bukan dunia saja. Gitu. Boleh ilmu itu memberikan manfaat pada urusan dunia yang dunianya memberikan manfaat pada urusan akhirat. Kalau judi memberikan manfaat pada urusan dunia tidak? Judi urusan dunia memberikan. Pang enak-enak nak kerja mah judi. Sekarang judi apa Bang? Enak loh judi mah tuh. Makanya judi itu disebut maisir. Maisir itu yusrun, mudah. Judi itu adalah mendapatkan uang dengan cara mudah. Tinggal nu macul mah. Pak, nepikeun ka tisuk-sruk tidung-dung. Tiisuk jedur. Jeder. Cik. Dapat sabaraha Pak ngabedug? Sabaraha?
70. Bobolokotku kesang, bobolokotku letak kesang badag kesang leutik kesang mejehna. Monya pan mun aya nu badag nu leutik teh aya anu mejehna. Coba anu judi mah enak kan? Judi mah enak. Gitu, Pak. Aya main bola Persib sok taruhan menang-menang. Pemain Persib nu capek. Kan enak. Ente eleh menang. Sok sabaraha ewang taruhan kan gitu. Nah, makanya disebut maisir, mendapatkan uang dengan cara mudah. Nanti Pilpres pasti banyak yang judi. Sok taruhan. Oh, pemilihan kepala desa wae. Dari berbagai kota di Jawa Barat, selama pemilihan desa tukang judi mah datang eta Pak ka dieu. Tah sengaja di kota anu oh gitu. Eta tinggalin nu Jarudi mah Pak. Ya Allah. Gitu. Nomor mobil, nomor motor ditaruhkeun sok taruhan, nomor sabaraha? Akhirna. Bahkan ustad wae ditaruhkeun. Sok taruhan datang moal ustad. Ustad wae taruhkeun. Gitu. Makanya sebut yusrun al-maisir, Pak. Itu kan. Nah, memberikan manfaat nggak dalam dunia? Memberikan manfaat, iya kan? Dapat uang dengan cara mudah. Tapi memberikan manfaat kepada urusan akhirat dunia tidak, justru merusak mental. Makanya itu bukan ilmu. Mempelajari judi itu mempelajari gapleh. Kalau pakai judi itu tidak memberikan manfaat, ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya di sini urusan dunia yang memberikan manfaat pada urusan agama. Gitu. Urusan bisnis kita dagang mempelajari urusan dunia bukan dunia, tapi ketika datang payu jadi laku, jadi pembisnis ulung hidup kita. Nanti pembisnis itu kan ini Pak, pintu rizki itu ada berapa? 10. 9 melalui dagang. Makanya kalau yang kaya disebutnya apa? Tajir Pak. Apa tajir itu? Dari tujar, pedagang. Ini dana bahasa Arab, tujar. Makanya tajir melintir saya tahu. Itu dari bahasa Arab Pak, tajir. Gitu. Makanya kalau ingin kaya memang jadi pedagang, Pak. Gitu. Nabi itu usia 12 tahun sudah dagang. Dagangnya juga sudah internasional. Lantas sitai. Makanya kalau kita belajar Nabi nanti ada Muhammad sebagai seorang pedagang. Ada Muhammad sebagai seorang panglima. Ada Muhammad seorang pemimpin gitu. Wah, Nabi itu komplit, Pak. Gitu. Nah, kita belajar umpamanya anak kita masuk perguruan tinggi, kemudian masuk fakultas ekonomi. Itu urusan dunia. Tapi insya Allah ketika dia jadi pengusaha, kemudian berhasil, maka ada enggak kontribusi untuk agama? Ada. Dari zakat, infak, sedekah, wakaf. Gitu Pak. Nah itu yang dimaksud ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Gitu. Umpamanya teknik sipil bisa nanti merangkai mendesain bangunan. Itu ilmu dunia bukan? Dunia. Tapi bisa bermanfaat untuk agama. Nanti bangun masjid, bangun stadion, bangun hotel gitu kan? Gitu. Nah, tapi itu bisa nanti hasilnya buat agama. Aitina judi mah boleh nggak buat ngebangun masjid? Boleh nggak? Bisa nggak Pak? Bisa tina judi buat masjid? Bisa. Cuman boleh nggak? Iya. Kalau sekedar bisa, bisa. Cuman tidak boleh. Kan nanti pertanyaan harta itu dua. La tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergerak dua kaki manusia
pada hari kiamat hatta yus'ala an arba'i khisal, sampai dia ditanya berkait 4 perkara. Nah Pak, nanti pertanyaan yang lain hanya 1, tapi kalau masalah harta pertanyaannya jadi 2. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana cara masuknya? Ente punya harta begitu, sumbernya dari mana? Itu dari mana? Makanya kan dalam Islam peralihan kepemilikan itu diatur. Itu bisa melalui dagang, kita dapat untung, bisa melalui hibah, bisa melalui warisan, bisa melalui gonimah, harta rampasan perang, gitu kan? Itu bisa. Nah nanti di luar itu bisa melalui kerja, upah kerja. Itu Pak, itu kan peralihan harta. Makanya min aina iktasabah, sumbernya dari mana? Gitu. Aset ente sampai bertriliun-triliun. Makanya Pak, semakin banyak harta semakin lama diperiksa. Berarti mending miskinnya. Bener Pak, makanya nanti baca hadis itu Pak, itu dalam hadis yang pertama masuk surga nanti al-fuqaraul muslimin. Yang pertama masuk surga itu orang muslim nu fakir. Bedanya dengan orang kaya itu 500 tahun. Gitu. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang auditnya beda tuh. Mun orang miskin di rumahnya ngan seeng, kateh, hawu, panci. Makanya hidupnya juga tenang. Di sarada itu teh paling ngeberit. Tapi kalau begitu di imah gedong sigrong Pak, beda. Makanya itu. Gitu, yang pertama kali masuk Islam fuqaraul muslimin. Itu Pak. Jadi ada dari sisi itu. Walaupun gitu mah enggak sih orang miskin ulah. Da harta mah netral. Harta mah netral. Netral itu ya kayak teknologi, kayak motor, kayak mobil, kayak HP. Boleh. Namanya netral. Bisa jadi halal, bisa jadi haram. Bisa meringankan hisab, bisa memberatkan hisab, tergantung. Gitu Pak. HP bisa jadi haram kalau memang diisi dengan sesuatu yang haram, yang ditonton haram. Tapi bisa jadi jalan pahala kalau dijadikan umpamanya buat cari ilmu, buat ibadah, buat menyebarkan informasi dakwah. Gitu. Itu Pak, kan gitu. Sehingga motor bisa jadi halal, bisa jadi haram. Motor saya mah buat ke masjid, buat ngaji, buat menolong kalau ada yang sakit, punya mobil, bagus Pak. Tapi bisa jadi haram, bisa jadi dosa, jadi berat. Gitu. Kalau dipakai tidak benar. Gitu. Teknologi itu begitu. Gitu. Ya, makanya harta itu tergantung yang punya. Pernah disampaikan Pak, gitu. Kalau orang kayaknya ahli judi, hartanya dipakai apa? Judi. Kagok lah judi di dia mah. Ereka mana? Luar negeri itu. Las Vegas. Kalau di Asia di mana di Malaysia satu daerah tuh apa dulu? Genteng Highland apa? Itu Pak. Kan gitu kagok. Kalau tukang mabok, hartanya dipakai apa? Mabok pas lah kagok cenah mabok 5 hayang anu sasloki 5 juta. Wah gitu urang mah bajigur we 2.000 sehat halal, ternyata nu haram lebih mahal Pak. Jadi mahal kene ka neraka, mahal kene ka surga. Tuh Pak, kalau orang senang zina maka hartanya dipakai zina. Tapi kalau orang nggak senang Islam, hartanya dipakai apa? Kalau nggak senang Islam, hartanya dipakai untuk menghalang-halangi tersebarnya
agama. Makanya disebut wayasudduna ang sabillah. Itulah yang Allah sampaikan ma'agna anhu maluhu wa makasab. Tidak berguna baginya Abu Lahab hartanya dan apa yang diusahakan. Jadi dia kontributor utama, penyumbang utama, donatur paling besar bagaimana memadamkan cahaya Islam. Tapi Allah menjawab ma'agna anhu. Tuh. Tapi kalau orang yang kaya itu orang yang kuat agama, hartanya dipakai apa, Pak? Tuh, dipakai jalan-jalan kebaikan. Pasti gitu, Pak. Jalan-jalan kebaikan. Gitu. Makanya sigana asa pibaikennya kalau negara dipimpin oleh makanya saya mau bikin kaos sendiri. Gitu. Ya seteka bagian macem-macem oke. No penting kan gitu, Pak. Iya, apalagi kalau kaya gitu sampai sodako 100 mobil buat operasi. Itu, Pak. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu balik lagi. Jadi yang disebut ilmu yang manfaat itu ilmu dunia dan ilmu agama. Kalaupun ilmu agama itu ilmu dunia untuk kepentingan agama. Gitu. Makanya tidak salah anak-anak umpamanya sekarang kuliahnya di berbagai jurusan perguruan tinggi yang bukan fakultas keagamaan nggak jadi masalah, Pak. Cuman harus diniatkan. Ketika dia sudah dapat di sana banyak hasilnya kade. Gitu. Ya, itu untuk menolong agama Allah. Itu. Jadi dunia itu untuk menolong agama Allah. Kenapa Allah itu perlu ditolong? Jadi Allah mah nggak perlu ditolong, cuman kita perlu selamat atas pertolongan Allah dengan cara memantaskan diri bahwa kita pantas ditolong Allah. Gitu agama Allah mah nggak perlu ditolong oleh kita. Antumul fuqara'u ilallah, kamu yang butuh Allah bukan Allah butuh kita. Antumul fuqara, engkau yang fakir yang miskin, Allah yang maha kuat, maha kaya, maha gagah. Cuman nanti Allah menolong itu kan harus ada jalannya. Hukum kausalitas, sebab akibat. Gitu. Lamun ingin masuk surga atau penyebab surga nana silahkan jalani, lakukan. Kalau ente ingin punya uang, jalan-jalan untuk mendapatkan uang silahkan. Kalau ingin punya ilmu, jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu. Kalau ingin mendapatkan ridho Allah jalan gitu ya. Ieu mah cimak blek we. Sehingga di zaman Nabi ada yang punya hutang. Gitu ya, yang punya hutang cicing di masjid. Terus we sapopoe teh cicing we di masjid. Gitu. Sekali dua kali mah ku Nabi diantep tapi lama-lama ieu teh di masjid wae. Ya, padahal orang lain sudah tidak di masjid, orang lain sudah kerja. Ini diam di masjid. Sampai Nabi bertanya, "Mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti shalah?" Kunaon ari si lain cicing wae di masjid. Padahal ini bukan waktu sholat, bukan waktu ngaderes, bukan waktu ngaji. Kalau waktu sholat seharusnya, waktu ngaji seharusnya. Ini bukan waktunya, kenapa? Gitu kata dia, humumun lazimatun waduyun. Rasul, hidup saya teh ditimpa masalah dan banyak hutang. Bagus Pak, banyak hutang lompat. Di mana ditagih? Pinter. Cek Rasul, aduh kalau banyak hutang, hidupmu tertimpa masalah, jangan diam di masjid atuh. Ngadoa satakar kebek wae. Ya, ngadoa satakar kebek Allah mah moal nurunkeun emas jeung perak. Ngadoa di masjid gitu, di alungan emas sakarung gitu. Rajin aya emas urang Jawa Tengah. Teu Jawa Tengah.
Gitu. Nggak akan. Makanya kata Rasulullah, keluar kerja. Rasul nggak punya uang modal gitu. Uang beli kampak. Cari suluh di leuweung. Tuh gitu, Pak. Gitu. Jadi memang penyebab. Kalau ingin punya uang penyebab, ingin punya ilmu penyebab, ingin masuk surga penyebab, gitu. Ya. Karena apapun yang kita lakukan itu akan akibatnya kembali kepada kita. Gitu, ya, apapun yang kita lakukan kembali kepada kita. Makanya ibu sok riweuh teu gaduh putra. Riweuh teu. Tapi cek Rasulullah, fa innal waladaka min kasbika, anakmu hasil usahamu. Tuh, kan? Itu. Hukumnya begitu. Anak itu hasil usaha. Makanya nanti anak itu posisinya seperti harta. Posisinya seperti ilmu. Karena hasil usaha disebut rizki. Gitu. Uang disebut rizki karena hasil usaha. Kemudian ilmu disebut tadi rizki. Anak disebut, mana dalilnya anak disebut rizki? Kalau suami istri berhubungan, doana naon? Allahumma barik lana fima razaqtana muka. Allahumma jannibnis syaitan wa jannibis, lihat ujungna, marozaqtana. Ya Allah, jauhkan dari godaan setan, jauhkan dari godaan setan. Kalau hasil hubungan kami jadi rizki, piraku jadi duit. Berarti jadi anak. Rizki di dimanya jadi anak. Makanya nggak salah, banyak anak banyak rizki jeung loba kariweuh. Pak, jadi kenapa? Karena tadi hasil hasil usaha. Karena apa yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita, baik cepat maupun lambat. Bapak Ibu, ilmu kita hasil usaha kita dari mulai kecil. Betul nggak? Badan kita umpamanya sehatnya seperti begini, atau mohon maaf ada yang sakit-sakitan, itu hasil usaha gaya hidup. Iya kan? Itu Pak, gitu. Makanya nggak bisa kita menyalahkan siapapun. Wa ma tuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Makanya kalau saya nanti di surga, di neraka, pertanyaan itu balik, ari ayeuna sedang mengusahakan apa? Itu aja. Gitu. Kalau saya ke anak-anak, Ustaz cenah abdi engkenya jadi naon? Tergantung jadi jelema jadi naon. Jadi pertanyaan itu kembali ke dirimu, sehari-hari ente mengumpulkan apa? Eta. Masa depan saya nanti usia 25 bagaimana nya Pak Ustadznya? Ayeuna sabaraha ente 17, berarti 7 tahun deui jadi naon? Ente selama ini ngumpulkeun naon eta we. Karena sering disampaikan Pak, sukses gagal itu akumulasi. Harta kita, aset kita sekarang itu akumulasi, itu sekaligus. Bapak gaduh serang 100 bata, leres teu hasil kempet bahasa. Eta teh didua-duakeun jeung dahar. Hayang boga asa. Kan itu dikumpulkeun jadi nu di dieu 100 bata, nu di dieu 50, nu di dieu 70, ya kan? Kan gitu Pak, nu iya jadi motor, nu iya jadi HP, nu iya jadi macam-macam. Itu akumulasi. Makanya kalau pertanyaan ente usia 25 jadi naon, ya sekarang lagi mengumpulkan apa? Itu saja. Gitu, lamun sekarang kan main HP seserian, ulinnya itu nanti juga mau jauh. Bahkan beki riweuh, kenapa beki ditu? Beki usia bertambah, kebutuhan makin banyak. Iya Pak, leres deh. Kebutuhan makin banyak. Makanya di sini Bapak Ibu beratnya sebetulnya kita mendidik anak.
Gitu. Makanya yang bermanfaat itu 3 kalau yang kita minta gening Pak doanya. Allahumma inni as'aluka ilman, sehari-hari teh kukumpul ilmu. Tadi baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Yang dunia itu manfaat buat agama. Gitu. Jadi kalau sehari ini nambah ilmu naon? Oh itu tanya saja, itu nanti di masa depanmu itu. Yang kedua, warizkon thayyibah, nambah rizki. Mun rizki di sini mau diartikan macam-macam. Bisa diartikan karena ilmu sudah berarti nambah uang. Gitu, nambah uang. Atau nambah rumah jadi bersih, jadi rapi. Gitu, rumah anu bocor jadi henteu. Gitu, ieu mah aya di imah teh lo halehe we nu bocor jadi antep. WC mah pat dia antep ka WC teh kabatur hadekeun. Da eta ge nu dipikeun lain nu batur. Itu warisan thayyiban. Sok sing rapekan aya di rumah teh. Tuh aya rahmat dibersihan gitu. Gitu, dibersihan eta kompor geus harideung. Sok turunkeun bersihan. Gitu loba beurit usir. Sok kitu lulumpatan keur sare. Usir itu warizkon thayyiban gitu kan. Moal aya orang lain mah kalaupun umpamanya mau menyuruh kudu disiapkan upah wa amalan mutaqab. Udah jadi sehari-hari teh kalau nambah ilmu, kalau nambah rizki, kalau nambah pahala nanti berbarengan. Berbarengan Pak. Usia 25 teh nanti ilmu nambah jadi pinter, kuliah meureun beres S1. Sok sanajan eleh ku Samsung mah geus S10. Itu manusia mah S3 ya paling tinggi Samsung mah. Tuh, nanti rezeki uang punya tabungan saving nih dari bekal besok sabaraha. Lamun sehari 5.000 sabulan 150 setahun 1.800.000 kali 10 tahun kali kan sudah punya 18 juta. Itu kan gitu. Da akumulasi. Wa amalan mutaqabbalan. Amal setiap hari baca Quran. Yaitu 1 juz 40 menit dari 1440 menit 24 jam kali 60 gitu Pak. Gitu lamun baca Quran satu huruf berapa? 10. Quran berapa huruf? Huruf Pak bukan ayat. 30 juz 114 surat 6.236 ayat 1.027.000 huruf. Cenah Pak Ustadz ragu-ragu itu soknya. Aya waktu 1.027.000 huruf. Bismillahirrahmanirrahim 18 huruf eta teh Pak. Bismillah teh kali 10 dapat berapa? 180. Lamun beres 30 juz berarti 1.027.000 huruf kali 10 berarti berapa? 10 juta kan 1 juta kali 10 berarti 10 juta 270.000 pahala sabulan kali setahun. Pak eta atuh ieu mah Quran dibuka panon nutup. Atuh itu Pak wa amalan mutaqabbalan teh bebekelan teh eta. Makanya ibu sehari-hari mah itu minimal 3 amal yang harus dibiasakan. Pengen bisnis tidak rugi. Hoyong teu? Hoyong pisan. Kalau bisnis dengan manusia ada ruginya, ada untungnya. Banyak ruginya, banyak untungnya. Kemudian kalau untung berapa persen? Paling 10 ya. 10%. Kalau bisnis dengan Allah mau pernah rugi. Bagaimana caranya bisnis dengan Allah? Innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah
yarjuna tijaratan lang tabur. Sesungguhnya orang-orang yasluna kitab Allah yang membiasakan baca Quran. Ya masa sehari-hari itu baca dari 1440 menit sehari semalam, 40 menit teh sajuz Bu baca Quran teh. Ya Allah itu. Maunya tina 1440 menit henteu kuat 40 menit. Sungguh tidur 8 jam tina 24 jam. Tuh, kerja 8 jam. Berarti jadi berapa? 16. 8 jam lagi dipakai apa? 40 menit sisihkan kurang dari 1 jam. Sajus eta teh Pak. Gitu. Makanya ku Allah cenah ari hoyong ka surga ngorbankeun 40 menit wae. Yasluna kitab Allah. Gitu. Amun sehari sejuz tadi Pak, sebulan teh beres 30. 10.270.000 pahala dari baca Quran saja. Hanya 40 menit. 40 menit teh ulah disakaligukeun dibagi 5 waktu atuh sok sabaraha menit eta? Hanya 7-8 menit, memehna 4 menit setelah sholat 4 menit beres Pak. Kalau kesel disakali bisa 2 kalikeun 20 menit, bisa di 3 kalikeun, iya kan? Coba. Gitu. Mau tidur baca Quran dulu 10 menit. Gitu. Nanti ba'da subuh atau qobla subuh kalau tahajud baca Quran lagi beres, Pak. Gitu. Nggak berat asal ada kemauan. Yasluna kitab Allah. Yang kedua wa aqamus sholat. Biasakan sholat. Baik kita bukan sholat wajib, sholat sunat minimal sehari semalam 40 rakaat. Gitu. 17 tambah tahajud 28 tambah rawatib bisa 10 bisa 12, belum duha, belum tahiyatul masjid, belum ada sholat jenazah Pak. Biasakan. Yang ketiga wa anfaqu mimma razaqnahum sirrau wa alaniah, berinfak baik terang-terangan maupun susulumputan. Boleh nggak terang-terangan? Boleh, ini ayat. Nah susulumputan boleh, yang nggak boleh nu teu infak. Aing ngabaso kudu tiap hari, nyeblak tiap hari, ngarokok 2 bungkus, sodako saminggu sekali pas Jumatan. Nah, setiap hari Pak. Jadi Bapak nih kalau mau ke masjid geus mekel artos. Sok, 100.000 gitu naon. 50.000 teh naon, 10.000 teh 5.000, 2.000 ka masjid teh. 2.000 tiap hari Pak. Ibu teh ka masjid nyiapkeun kenceleng di rumah. Piraku teh tiasa 1.000 2.000. Leres teh sabulan 60.000 lamun 2.000 ka masjidkeun, ka madrasahkeun, ka pakir mis tiap hari itu Pak. Jadi amal belum nanti ditambah. Lamun punya orang tua berbakti, lamun ada tetangga kelaparan, kalau ada yang sakit, ini mah yang rutin. Lihat 3 perkara ini, baca Quran, sholat, dan infak. Lihat ujungnya, yarjuna tijaratan lang tabur. Dia akan mendapatkan keuntungan dari bisnis yang tiada terhingga. Bisnis yang Allah mah tuh mau rugi yang berlipat Pak. Itu amal-amal harian Bapak Ibu sekalian. Gitu. Sehingga sehari ini yang tadi wa amalan mutakom eta teh rutin Pak. Rutin. Insya Allah kapanpun dipanggil Allah kalau kita udah terbiasa begitu gitu Pak. Ya mun dina WA aya nu maot. Kamari aya nu maot. Ayeuna innali geus deg-degan ya pokona man mah ilahi. Oke, mah Bapak Ibu, orang lain yang baca, kita yang diinalilahian. Ayeuna kita buat orang lain. Nah Bapak Ibu, kita teruskan wa illa. Nah jadi ilmu itu tadi harus manfaat dunia dan akhirat. Kalaupun dunia buat kepentingan agama.
Wa illa pama ada hadal ilmu. Kalau tidak memberikan manfaat, ilmu pada agama, pada akhirat bukan disebut ilmu. Hati-hati. Kalau tidak memberikan manfaat. Pak, di daerah kita mungkin kurang, tapi seperti di Gaza di Palestina mempelajari ilmu persenjataan, latihan menggunakan senjata untuk melawan Zionis, itu ilmu yang bermanfaat. Makanya kan orang di sana sebutnya ribat. Ribat itu berjaga-jaga 24 jam karena berhadapan jeung musuh. Makanya negeri ribat. Wah, pi surgaeun wungkul eta mah. Ribatu yaumin fi sabilillah, berjaga-jaga gitu berjaga-jaga dalam rangka mempertahankan agama Allah itu lebih baik ketimbang dunia dan isinya, Pak. Itu abi bagian jaga ayeuna ya bisi aya Israel. Itulah yang membuat mereka kuat dan tegar karena mereka merasa berada di negeri ribat gitu, ribat, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, lihat Pak, tidak boleh mempelajari ilmu yang tidak memberikan manfaat. Lihat nanti dalam kasus mempelajari ilmu sihir. Kalau sihir ada manfaatnya enggak? Ada, buat urusan dunia. Tapi urusan agama tidak. Makanya wa yata'allamuna, mereka mempelajari mayaduruhum walayan pauhum, ilmu yang tidak bisa memadorotkan dan memberikan manfaat. Gitu. Walaupun seakan-akan memberikan manfaat. Gitu, dengan ilmu sihir dipelet siga lauk. Bu ai para lauk naon? Da siga kasep atuh dah. Nepikeun ka kabung tergelo-gelo. Ternyata pakai jampe. Nah, ini Pak. Jadi di sini ilmu sihir disebut dalam Quran. Mereka mempelajari ilmu sihir yang sesungguhnya hakikatnya tidak memberikan madorot dan manfaat. Buat apa? Dosa-dosa kamu musyrik. Gitu, Pak. Fi amridin, maksudnya tidak memberikan manfaat dalam ilmu agama. Fa innahu nafyun naf'i an ilmi sihri, sesungguhnya ilmu sihir itu tidak memberi manfaat. Kenapa? Li adami naf'ihi fil akhirah, karena maknanya tidak memberikan manfaat untuk keselamatan hidup di akhirat. Nah, Bapak Ibu, doa ini memberikan arahan nasihat luar biasa pada kita sekalian, pentingnya ilmu. Coba, penting ilmu, penting harta, penting jabatan. Kalau milih satu, Bu, milih surga neraka sadayana, pilih aku atau dia, masalah. Namanya takhir. Takhir itu ngambil yang ini jangan yang itu namanya takhir. Pilihan. Pada milih nomor hiji, nomor 2, nomor 3 sadayana. Jadi golput itu jelas. Pilih we hiji, nomor hiji gitu. Pilih we. Ini Mas. Itu Pak. Ini namanya takhir, Pak. Nah, Bapak Ibu, itu Nabi Sulaiman pernah diberikan pilihan oleh Allah. Khayyaros Sulaimanu. Nabi Sulaiman diberikan pilihan, ente milih mana? Harta, tahta, ilmu. Coba Pak, kalau kita diberikan pilihan itu milih naon? Milih naon? Milih kelihatan, cewek matre Pak. Nah, realita memang begitu. Ada uang abang, nggak ada uang
Hadena sanes si abang ya. Itu Pak, itu. Cenah Pak Ustadz abi mah bade milih ilmu, bener enggak? Karena kan ini pilihan masih abstrak. Kita konkretkan. Yang milih ilmu konkretnya eta perpustakaan, buku bungkul. Sekarang mah perpustakaan e-book Pak, banyak di sini. Gitu. Kan kayak kitab-kitab itu harganya mahal Pak. Bisa jutaan, puluhan juta. Kalau sekarang kan hanya beli ininya saja. Gitu, tinggal di-download. Gitu. Ya. Itu. Kalau pilih ilmu itu. Kalau pilih jabatan, konkretnya apa? SK. Nah, SK Bupati Ciamis, kan Bupati Ciamis nanti sampai April. Perlu PJS, Pak. Nah, ini SK-nya Bupati. Itu. Jadi kalau milih ilmu tumpukan buku, milih jabatan SK pejabat, kemudian kalau milih uang tumpukan uang 20 miliar. Milih naon? Oh dah Pak, nu tadi naik meleh ilmu ge udah Pak. Ngaleok Pak. Ek milih nu ieu oge teu jadi Pak. Boro-boro 20 miliar ku minyak oge ngaleok. Ku 50.000 5 tahunan ge ngaleok. Iya kan? Tapi kemarin ada yang kuat Pak, 8 miliar ge kuat, hebat. Di bibit aku alfa tuh gitu. Nah ini Pak gitu. Nah lihat Nabi Sulaiman itu pinter, orang pinter itu tiga-tiganya tadi bagus, kalau bisa tiganya, tapi kan milih mah harus satu, nggak bisa tiga. Tapi bagaimana milih satu dapat tiga? Maka pakhoyaro Sulaimanu al ilma, Nabi Sulaiman milih ilmu. Karena dapat ilmu, milih ilmu, harta dapat, jabatan wah. Kalau milih jabatan, ilmu nggak dapat. Mungkin uang dapat. Kalau milih uang, jabatan dapat. Tapi ilmu tidak dapat. Tapi kalau milih ilmu, insya Allah nggak punya apa-apa pun jadi banyak apa-apa. Dan banyak kasus Bapak Ibu. Silahkan. Kalau ingin merubah nasib itu dengan ilmu. Kalau bahasa sekarang dengan kunci Pak. Lihat. Ibu searching nanti orang-orang sukses itu yang dari nol rata-rata dengan ilmu Pak. Rata-rata dengan ilmu. Di samping nanti usaha. Tapi kalau dengan ilmu semuanya dapat. Semuanya dapat. Kalau dengan ilmu. Itu. Makanya dalam agama kita mencari ilmu hukumnya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Nah Bu, bahasanya di sini gini, hebat. Kenapa harus milih ilmu? Jika kita ingin menyandang kehormatan yang luhur, kemuliaan yang tidak terkikis oleh perjalanan malam dan siang, tak lekang oleh pergantian masa dan tahun, kewibawaan, orang berilmu itu punya wibawa tanpa kekuasaan, kekayaan tanpa harta, kedigyayaan tanpa senjata, gitu. Nggak perlu orang takut gitu, tapi dia hormat, gitu. Kedigyayaan tanpa senjata, kebangsawanan tanpa keluarga besar. Iya, walaupun darahnya bukan turunan darah merah, buta hejo nanti Bu. Maksudnya bukan dari turunan bangsawan gitu. Kebangsawanan tanpa keluarga besar, para pendukung tanpa upah. Oh, ayeuna mah yang dukungan teh wani piro. Ini mah enggak. Terus teh coba lihat Pak gitu. Makanya yang benar itu begitu, dia tergerak relawan tanpa bahkan dia mengeluarkan modal sendiri, pasukan tanpa gaji. Dan maka kita mesti punya ilmu. Lihat Pak ya, contoh saya melihat Pak Anies dari sisi orang pinter di sini Pak. Kuncinya ini yang disebut pentingnya ilmu. Dan Bapak Ibu sekarang mencari ilmu tinggal mau.
Pak Ustadz ada gaduh artos kuliah sanes ku artos ku kersa. Itu Pak. Saya banyak menyaksikan justru orang-orang hebat itu lahir dari kemauan, bukan dari uang. Bukan dari uang. Dulu punya teman waktu di Benda Pak. Gitu. Ini mah karena contoh bagus. Jadi habis sekolah teh di pesantren pengen dapat uang jualan keresek. Jadi kalau di pasar teh ibu balanja, bu keresekna gitu kan. Kereseknya beres dari mualimin terus ke kota kuliah. Ketika kuliah itu hanya dimodali berangkat itu konon kalau nggak salah angkanya 150.000, tapi beres ayeuna sampai jadi profesor. 150.000 Pak, kuliah S1 sekarang sudah jadi profesor doktor di salah satu universitas di Bandung. Itu kakak kelas 1 tahun Pak. Lihat. Jadi bukan dengan uang, dengan kemau. Apalagi sekarang Pak, jalan-jalan untuk dapat beasiswa itu banyak Bapak Ibu. Tinggal ada kemauan. Makanya Ibu kalau kita punya turunan ingin merubah nasib, sing mau belajar Pak. Kalau uang dibawa berkurang, tapi ilmu dibawa diberikan nambah. Bedanya begitu Pak. Gitu. Kalau uang harta dibawa berat. Kalau ilmu, kalau kita punya harta kita menjaga harta. Tapi kalau kita punya ilmu yang menjaga, itu bedanya Bapak Ibu. Kunaon eta meuni puyeng wae migren eta loba teuing ilmu. Gitu ya. Jadi ini Bu, nanti kalau kita pengen merubah nasib kita turunan, udah sekolah weh gitu. Aya Pak, nggak ada sekarang orang sekolah nggak punya uang dikeluarkan kalau jelas nggak punya, asal tahu saja. Nggak Pak, dibantu malah banyak yayasan-yayasan, lembaga-lembaga amal yang asal bener. Sok, umpamanya Bapak Ibu punya informasi ada orang yang pengen hafal Quran nggak punya uang, sok asal informasi kita bisa menyalurkan Pak, bisa menyalurkan itu asal memang benar-benar mau benar-benar insya Allah sadayana jara di jelema nyamuhan jadi jelas. Bapak Ibu, ini keutamaan ilmu. Ini waktunya kita. Ini satu keutamaan ilmu. Ini pentingnya ilmu. Gitu satu. Dengan ilmu mempermudah jalan kita masuk surga. Ini Pak, kunci ilmu. Makanya Imam Bukhari membuat bab dalam kitab sahihnya al ilmu qoblal qaul wal amal. Gitu. Harus punya ilmu sebelum ngobrol dan beramal. Dasarnya ilmu. Itu jadi ngobrol itu harus punya data fakta, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu, berbasis gitu ya. Makanya ilmu itu Bapak Ibu, ilmu yang benar itu nanti membuat kita mudah masuk surga. Hoyong teka surga, hoyong gampil, hoyong sulit, hoyong gampil Bang. Lamun di dunia sulit itu gampang Bu, susul ku duit beres gitu. Tapi kalau masuk surga nanti gampang jalannya Pak. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu. Ibu bapak sengaja dari rumah mengorbankan kegiatan di rumah gitu, menelusuri jalan untuk mendapatkan ilmu. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mempermudah jalan kita masuk surga. Itu makanya jangan tinggal di rumah. Ada kadang ieu pengawasan di masjid di bumi oge. Di bumi mah Bu. Gitu kan tidak salah katorikon di rumah mah. Betul kan? Gitu. Yang kedua Bapak Ibu, ilmu adalah warisan para nabi. Ilmu adalah warisan para nabi. Al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yarithu dinaron wala dirham. Para nabi itu tidak mewariskan uang. Enggak ada nabi mewariskan uang. Pak, Bu, lamun Nabi Muhammad ngawariskeun artos moal kabagian. Kabagian moal. Moal. Bapak Ibu, moal kabagian. Boro-boro urang para sahabat ge moal kabagian. Gitu komo
orang. Wa innama yarithul ilma, tapi para nabi mewariskan ilmu. Lihat ungkapan Nabi, paman akhodahu akhoda bihadzin wafir, barang siapa yang mendapatkan warisan ilmu dari para nabi, dia sudah mendapatkan warisan terbesar. Jadi Bapak Ibu, warisan paling besar itu ilmu. Ini hadis Bapak Ibu dalam Abu Dawud. Yang tadi man salaka tariqan yaltamisu ilman, itu hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, ini yang ketiga, ilmu itu kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia sudah meninggal. Hadisnya tahu, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin, shadaqatin zariyah aw ilmin yuntafa bihi. Ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat itu dua, bermanfaat untuk dirinya diamalkan, bermanfaat untuk di orang lain diajarkan. Makanya sebetulnya yang paling mulia itu sebetulnya guru. Guru itu disebut pahlawan tanpa tanda, cik tiasa maca tisaha ti guru, tiasa ngaos ti guru, di masjid di madrasah Pak. Kita jadi guru, pahalanya ngalir ke guru kita. Gitu. Kita jadi guru, pahala anak kita ngalir ke kita, terus sambung menyambung menjadi, itulah ilmu Indonesia. Itu manfaat ilmu itu begitu Pak. Gitu. Ya, dulu guru saya siapa ya, ngajar alif ba ta. Itu kebagian pahala dari kita. Nanti kita ajarkan demikian, Bapak Ibu. Itu ya. Hoyong teu pinter Pak. Hoyong teu pinter. Makanya tadi kenapa ilmu manfaat itu Pak, nanti di Al-Baqarah 282, kalau ingin pintar itu ternyata kuncinya apa? Takwa. Fattakullah wa yu'allimukumullah. Takwa kepada Allah dipintarkan. Gitu. Makanya Bu, dunia ini bisa berkembang ternyata kontribusi sumbangan umat Islam. Dasar-dasar teknologi dan sains itu Islam Pak. Matematik dulu ibu kita lagi kecil disebut pelajaran apa? Aljabar. Kan kalau al itu dari mana? Arab. Arab itu identik dengan Islam. Aljabar, almanak, alpukat gitu. Tuh. Penemu huruf 0 Islam. Penemu peta Islam. Penemu ilmu kedokteran. Wah, Pak, makanya ketika pencipta Facebook siapa? Mark apa namanya tuh? Hess aja nyebutnya. Itu, dia bilang kenapa orang-orang membanggakan saya, memuji saya. Padahal Facebook teknologi tidak mungkin ada kecuali diawali dengan ilmu matematik dan itu ditemukan oleh orang Islam. Kenapa orang Islam membanggakan saya? Padahal dasarnya bukan dari saya, dari itu Pak, ilmuwan yang jujur gitu ngomong. Tuh Pak, kenapa bisa pala linter? Fattakullah, rata-rata ilmuwan itu takwa kepada Allah dipintarkan. Bahasa kita banyak penemuan. Jadi bukan hanya cari ilmu, kita juga harus dekat dengan Allah. Karena Allah itu sumber ilmu. Sumber ilmu itu dari Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya orang yang, siapakah orang yang disebut kebaikan? Ternyata yang paham agama. Makanya tadi ilmu yang paling penting itu ilmu agama Pak. Kenapa? Ilmu agama itu ilmu yang berhubungan kita dengan Allah. Jadi sebelum mempelajari ilmu apapun, ilmu ini yang paling pokok. Kumaha cara berwudu yang baik dan benar. Kumaha cara sholat yang baik dan bukan sekedar sholat, harus baik dan benar. Gitu. Sehingga taqabbalallah, sholat kita diterima. Rasul menyatakan ada orang yang sholat sampai 60 tahun tapi sholatnya nggak diterima. 60 tahun sholat ke masjid itu sholat tapi sholatnya tidak diterima. Walam yutimma ruku'uha wa sujuduha, tebenar ruku sujudna.
Ini Pak, ilmu berkaitan dengan Allah itu ilmu yang paling utama. Nanti makanya bicara akidah tauhid di surat Muhammad, fa'lam annahu la fa'lam itu kaji gali. Nabi Muhammad pertama menerima wahyu ayatnya apa? Iqra, baca. Nabi Adam pertama yang didapatkan oleh Nabi Adam dari Allah ketika diturunkan ke bumi apa? Wa 'allama Adamal asma. Allah mengajarkan berarti ilmu Pak. Ilmu. Gitu. Mayuridillah bihi khair. Barang siapa dimaksud oleh Allah dapat kebaikan, yufaqihu fiddin, dipahamkan agama. Paham bukan hafal. Bukan hafal. Paham. Gitu. Kalau hafal belum tentu paham. Kalau paham belum tentu hafal. Bagus yang hafal, bagus yang paham. Bagus dua-duanya. Ya hafal, ya paham. Tapi kalau pakai urutan piece to piece antara hafal dan paham, urutan pertama yang paham. Yang paham agama lebih bagus ketimbang yang hafal. Yang paham. Paham teh kumaha? Hiji tambah hiji. Hiji tambah hiji 2. 2 kali 2 4 kali 4 6. Kurang 5 11. Kali 7 bagi 8 tambah 4. Kita bisa Pak. Kenapa? Karena kita Pak itu karena agama teh bukan hafal tapi paham. Ada yang hafal tapi teu paham. Walahum adabun alim. Amin. Keur manehanana siksa muhun mang. Disiksa ge muhun jeung mangga teu paham. Padahal Rasulullah kan mengajarkan kalau baca Rasul ayat rahmat, Rasul meminta supaya rahmat nikmat itu jadi miliknya. Tapi ketika membaca ayat adab, maka Rasul ta'awadza, berlindung, bukan amin, bukan muhun mangga. Tuh Pak, jadi harus paham. Makanya yang dibaca teh kudu paham. Gitu. Supaya paham apa? Pa'lam. Belajar. Terus Bapak Ibu, yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Kunaon aya jalma teu sieun ku Allah bahkan nantang Allah. Nantang Allah gitu. Musuh-musuh para nabi itu penentang Allah yang paling kuat. Kenapa? Karena mereka tidak paham hakikat hidup di dunia, siapa yang menciptakan, siapa yang menjadikan, siapa yang menggerakkan, la haula wala quwata. Kamarana cenah tanaga teh nya ieu teh. Kamarana titinggalan teh la haula wala quwata. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Tidak ada yang paling takut dari Allah kecuali para ulama. Di sini bukan kiai. Ulama di sini adalah orang yang paham. Karena nanti ada ulama dengan sebutan kiai justru disebut ulama su, tidak takut kepada Allah. Dia memperjualbelikan agama. Yakhsyallah, yang paling tahu hakikat kehidupan. Makanya kata Rasulullah, man kana billahi a'rab, siapa yang paling mengenal Allah, kana lillahi akhwab, maka dia paling takut kepada Allah. Yang paling paham Allah, dia adalah yang paling takut. Itulah innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Terakhir Bapak Ibu sekalian, nah ini Pak, hebatnya Allah akan mengangkat orang yang berilmu derajatnya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul, orang yang beriman diangkat derajatnya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa rendah, jangan merasa kecil hati, jangan merasa hina. Wa antumul a'launa, engkau manusia paling tinggi derajat in kuntum mu'minin. Kalau kalian iman, karena Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Apalagi sudah iman punya ilmu, punya ilmu nggak punya iman terangkat, punya iman nggak punya ilmu terangkat, apalagi sudah iman berilmu.
mansur, mantap, surantap. Makanya nanti Bu, ahli neraka itu kenapa? Ya nggak punya ilmu. Lau kunna nas ma'u auna makun nabi ashabis sair. Kalaulah dulu di dunia kami mau mendengar, kami mau menggunakan akal. Apa maknanya mau mendengar menggunakan akal? Mencari ilmu. Karena ilmu tidak dapat kalau pendengaran kita, akal kita, hati kita tidak menerima. Ini Bapak Ibu sekalian kehebatan ilmu. Bapak Ibu yang datang ke sini meninggalkan rumah jauh-jauh itu luar biasa Pak. Kalau baca hadis-hadis pencari ilmu itu luar biasa, itu didoakan oleh seluruh makhluk, termasuk ikan yang ada di kolam, ikan paus, ikan lumba-lumba. Ya Allah, luar biasa. Syaratnya tetap Pak, apapun ibadah, mencari ilmu ibadah, tapi niatnya mencari ilmu harus karena Allah. Nanti ada orang yang mencari ilmu ingin disebut pintar. Mencari ilmu sekedar hanya dapat uang, hayang beunghar ya bungkul. Boleh kaya, boleh, tapi kalau saya kaya nanti saya akan membantu agama Allah. Nah gitu. Ieu mah hanya sekedar kaya. Berarti bukan karena Allah. Dia jangankan masuk surga, menerima wanginya surga saja nggak akan pernah. Salah cari ilmunya tidak, tapi yang salah niat. Jadi mencari ilmu itu niatnya ingin disebut pintar, nggak boleh. Bagi kita ilmu itu supaya mengenal Allah, supaya kita lebih taat kepada Allah, supaya jadi jalan kebahagiaan surga dan neraka. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf nggak ada pertanyaan. Sudah jam 8. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.